Apa nih? Hmm? Hmm? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhihu fis samahati fil bai'i wasyara. Anjuran untuk samahah. Samahah itu lapang dada ya. Lega hatinya fil bai'i di dalam masalah jual beli wasyara'i. Qala dawu sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahima walasi Allah abdan ing hamba samhan kang legowoan. Idaba'a tatkalane jual beli samhan kelawan lapang dada kang temenan idastaro tatkalane tuku sapa si wong samhan kelawan lapang dada idak tado tatkalane natrabi sapa si wong sapa si abad gitu ya. At-tarhibu fi baksil kaili wal wazni. Ancaman bagi orang yang pelit di dalam timbangan. Qala dawu sapa Allah taala wailun neraka wel lil mutaffifina alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun. Orang yang mengurangi alladzina idaktalu tatkala nimbang ngukur 'alan nasi atas manusia. Yastaufuna apa memenuhi wa idakaluhum awazanuhum yuksirun wa idakaluhum lan tatkala ngukur awazanuhum atau menimbang anas yuksirun merugikan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarul muhajirina, hei golongane wong muhajir, khisalun khamsun, ada 5 bagian. Al hadisa kang anyar. Nguncalaken sapa Allah Gusti Allah fi qulubihim ing dalem atine kaum ar-ru'ba ing apa ru'ba itu? Yang enak sih kegelisahan gitu ya. Kekhawatiran yang luar biasa gitu ya. Wala fasalan ora nyebar
Apa az-zina zina fi kaumin ing dalam sijine kaum illa kasuro angin akeh fihim ing dalam kaum apa al mautu mati wala naqasalan ora kurang apa al kaum wala naqasalan ngurangi apa kaum hamba al mikyala ing ukuran takaran wal mizana lan ing timbangan illa qata Allahu anhumur rizqa angin bakal nugel sapa Allah Gusti Allah anhum saking menungso arrizqa ing rezeki wala hakama qaumun lan ora ngakimi sapa kaum bi ghairi hakin kelawan tanpa hak illa fasya fihi muddamu angin sumramba angin umum fihim in dalam menusa apa adamu apa namanya damu wala khotaro khotar al ghadru ahdi khotar itu artinya memutuskan janji tidak menunaikan janji. Sopo kaumun orang nugel ya. Illa fasya angin sumram brafihim dalam menungso kaum apa adamu dara. Wala khatarolan ora nugel sopo kaumun bil ahdi kelan janji. Illa sallato angin apa nguasani alaihmi ingatase manusa apa al adu musuh. At-tarhibu fil ghossi fil bai'i. Ini yang kalau hadis yang tadi itu. 5 perkara yang baru muncul. Yang muncul ya al-hadis kan apa? Anyar teka ya. Al-hadis itu. Ya. Apa menurut kamu itu artinya? Karena penjelasannya gini. Ya. Kalau misalkan di masyarakat itu banyak khianat, peristiwa khianat di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan memberikan kegelisahan di dalam hati mereka. Kekhawatiran. Kalau misalkan di masyarakat itu tersebar zina di mana-mana, ya, maka akan di masyarakat itu akan muncul kematian yang menakutkan, ya. Kalau di masyarakat itu umum di dalam melakukan kejahatan timbangan, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengurangi takaran, Allah akan mempersempit rezeki. Kalau ada di satu kaum itu tersebar, ya, dalam satu kaum, ya, menghukumi dengan tanpa hak, ya, maka Allah akan atau banyak yang memutuskan janji. Udah janji nggak jadi, udah janji dibatalkan. Allah akan menimpakan kepada mereka itu banyak musuh. Ya logikanya betul, orang kan kalau orang itu sering memutuskan janji kan mengkel, ya beli. Maka mengkel kan akan musuh ya nasak pak. At-tarhibu minal ghosyi fil bai'i. Ancaman bagi penipuan di dalam jual beli.
Wa minhu lan iku setengah saking al-ghash itu at-tasriyatu. Apa tasriyah itu? Wahya lan tasriyah iku man uhal bindatil labani, mencegah supaya kambing itu tidak memiliki susu. Kambing misalkan atau onta ya, mencegah susu dari binatang yang mestinya mendapatkan susu. Ihaman krono nipu likasrotihi kadue akeh ning susu. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna. Siapa saja yang suka menipu kepada kita itu bukan dari bagian kita. Artinya bukan golongan orang-orang mukmin. Wa marralan liwat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin kelawan panganan. Waqad hasanahu sahibuhu lan teman-teman bagusi hu ing to'am sapa sahibuhu batu apa kang duweni makanan. Fa adkhala maka mlebu Kanjeng Nabi fihi ing dalam to'am. Faidan maka ujug-ujug to'amun rodiun yaitu anak makanan kang jelek. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi bi hadza ala hidatin wa hadza ala hidatin. Tuku sapa sira hadza kang iki ala hidatin ing atase terpisah wa hadza ala hidatin. Nah iki dipisah maning. Faman ghasyana falaisa minna. Faman maka tesapane ghasyana nipu kita falaisa minna, maka orang nana bagian saking kita. Menipu di dalam jual beli ya itu biasa terjadi. Ya, itu tidak boleh. Kata Kanjeng Nabi kalau orang nipu dalam melakukan jual beli, Kanjeng Nabi pernah lewat dalam satu pasar, ternyata ada makanan, terus makanannya itu supaya orang tertarik gitu ya, dibagusin supaya orang aslinya jelek, tapi dibagusi sehingga kemudian orang tertarik, sehingga kemudian tertipu, ya tertipu. Wah, saya juga mengalami berkali-kali itu tipu orang jualan. Wa marran wisliwat sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu binahiyatul khurrati ana ing dalam apa? Nahiyatul khurrah. Faidan insanun yahmilu labanan. Nahiyatul khurrah itu salah sijine pasar ya. Faidan insanun maka ujug-ujug ana manusa yahmilu kang gawa labanan ing susu sapa si insan. Ya biuhu kang dodol sapa insan hu ing halab ing laban. Fanadzara maka ningali ilai apa namanya sapa si insan ilaihi maring fanadzara maka ningali ilaihi maring insan sapa Abu Hurairah fa idza huwa maka tatkalane utawi si insan iku qad khalatahu nyampuri sapa insan hu ing laban bilma iklan banyu. Faqala maka dawuh sapa Ibu Hurairah faqala maka dawuh lahu maring insan sapa Abu Hurairah, kaifa bika idaki lalaka yaumal qiyamah walam tazalan ora bakal ora kingsir-kingsir sapa al malaikatu malaikat tal anuhu nglaknat dongakaken laknat sama malaikat ing si bai itu si man. Orang dulu di pasar Binahiyatul Khurrah, pasar Aqad, pasar di Madinah, di Mekah. Itu paling sering dulu zamannya sahabat Umar itu langsung ya di pasar zaman sahabat Umar itu ada pimpinan pasarnya itu direktur pasarnya, PD pasar itu namanya Syifa, perempuan. Wala kapor. Itu yang ngangkat sahabat Umar. Itu kalau lihat ada orang nyampurin susu. Itu kan. Dulu itu Asim itu putranya sahabat Umar. Itu dapat jodoh itu karena sahabat Umar inspeksi. Kalau sahabat Umar tuh belusukan tiap hari itu. Malam-malam itu belusukan.
Jadi Jokowi belusukan itu niru sahabat Umar. Sekarang pejabat-pejabat pada belusukan itu niru sahabat Umar. Cuma sahabat Umar balik ke rumah itu ya rumahnya jelek. Makanannya juga ndak enak. Beda kalau pejabat. Belusukan di rumahnya tetap enak ya. Sahabat Umar bagian melaku. Melaku. Marani pojok-pojok kota. Dina kiye marani pojok kota kiye. Bengi kiye pojok kota kiye. Melihat keluhannya masyarakat. Sahabat Umarnya sendiri. Sahabat Umar tuh pernah dikasih daging sama istrinya itu. Padahal beliau itu pimpinan negara. Dan ekspansinya itu Islam itu sudah sampai ke Syria, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, ya, sampai ke Iran sana Persia. Punya duit banyak. Islam itu waktu itu rampasan perangnya banyak sekali. Ya, gunungan itu. Kalau sekarang itu miliaran. Itu sahabat Umar enggak mau. Makan ya. Makan yang enak itu enggak mau. Kalau makanan enak tuh di sana itu di Arab itu yang paling jadi andalan itu kan punuknya onta. Onta itu ada punuknya yang sanam. Itu mahal itu. Karena itu dagingnya itu kayak daging dada walang lah mending Kenesia. Dada walang itu kan istilahnya daging yang campur dengan lemak tapi keras. Jadi kalau dibakar itu udah habis. Itu namanya sanam. Punuk onta itu. Kanjeng Nabi nggak mau. Waktu terjadi kelaparan itu Kanjeng Nabi hanya makan roti dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu dulu. Jadi minyak zaitun dengan roti. Ya. Berpakaian saja tuh Kanjeng Nabi itu Umar itu usul. Orangnya warok. Usul sama para sahabat dikumpulkan. Berapa yang mestinya saya dapat sebagai khalifah kata. Rundingan namanya. Sira wali kelambi loros setahun loros. Masya Allah. Kelambi kue. Ya. Jadi inspeksi itu. Nah itu suatu ketika habis inspeksi ya. Kemudian ada orang tua yang anaknya itu pada nangis telut-teluannya. Tapi bapak ibunya lagi masak. Jadi sahabat Umar, Assalamualaikum. Bu, lagi apa? Lagi anaknya sampai nangis kabeh terus lagi masak. Sing dimasak ternyata air saja melekutuk. Dia nggak punya tepung, nggak punya nasi. Kenapa dimasak supaya anaknya kalau lagi tangi, lagi di blukuduk ya turun maning ngono ya. Ngarep matang, beli matang-matang lah apa aja pun matang sini. Ada nasi kempong kabeh. Langsung sobat bar. Kau dikit bu, menek. Langsung ya sama itunya Salim anunya tuh temennya ya yang ngeladeninnya itu. Ayo Lem, balik. Balik ning kotak. Oh, ingkrik. Sampai Salim iku apa belum ngerti, maju ning gudang. Dipanggul. Gandum itu dipanggul satu karung. Ditulungin Salim Kak. Sahabat Umar, mungkin kula mohon sing bakta ngono Kak. Ira arep nulungi kita tangkon kiamat. Ning akhirat arep nulungi kita. Iki tanggung jawab kita. Kita kudu manggul dewek karena kita tanggung jawab kita. Ira arep rewangi manggul kita tangkon ning akhirat manggul tanggung jawab. Belikan wis mlaku bae ayo. Dipanggul dewek karo kaboten yang tua. Glubrak dolo ning ngarepane. Ibu-ibu lagi masak mau terus dimasak akon dikudek akon nopo to dikokon pada mangan. Pulang dari situ lempo jagong ning pinggire ning pinggirnya rumah. Tiba-tiba ada diskusi perdebatan antara seorang perempuan dengan putrinya. Namanya Zainab. Ibunya menyuruh putrinya itu suruh mencampur susu. Supaya susunya jadi akeh, ya kan? Dagangnya kan lumayan tuh, ya.
Susunya seliter tambah air seliter kan. Jadi batik ya. Nah, anaknya melarang. Aja mak. Jangan bu. Itu namanya dosa. Nanti kalau misalkan itu dosa. Kalau ketahuan Umar Khalifah nanti kamu dimarahin. Umar nggak tahu. Ya Umar nggak tahu juga Gusti Allah tahu. Itu kan. Sobat Umar dengerin. Gitu ya. Ini rumah siapa? Tanya sama Salimnya itu. Rumahnya ini. Besok kita ke sini. Ulang. Besok datang ke situ. Tok. Bu, boleh saya masuk? Oh ya, silahkan masuk Umar. Masya Allah, ada presiden datang ke rakyatnya kan luar biasa kan. Ada apa presiden? Mana anakmu? Ya, pas pulang itu sambil ke situ tuh sambil bawa anaknya, anak-anaknya. Siapa yang pengen kawin? Gitu kan, sama anak-anaknya tuh. Diem semua. Sim, kamu pengen kawin? Iya Pak, ayo ikut saya. Pak, sama teman. Kemana Pak? Usikut. Melu bae, tok rumah. Anakmu mana yang perempuan? Takut sekali kan ibunya itu. Ya, ibunya takut. Ada salah apa sobat Umar? Enggak, saya pengen ketemu aja. Dia anak yang jujur. Gadis yang baik. Kamu yang enggak baik. Kamu nyuruh nyampurin susu. Diem aja. Maafkan saya Umar, saya enggak akan sekali-kali lagi sudah. Mana anak kamu yang perempuan? Galak sekali orang itu. Ada sobat. Suruh sini. Terus sini. Kamu belum kawin? Belum Umar. Sudah punya pacar? Belum. Mau nggak dengan anak saya? Ayo lihat tuh anak saya. Itu pelentang pedalang tuh. Sama asimnya delang. Ya. Tiba-tiba delang. Gelem leh. Anggok. Suki kawin. Kawin akan. Hebat. Wah, betul sekian dimenggunakan yang ngamuk. Ya. At-tarhibu fil ikhtikar. Ancaman bagi orang yang ikhtikar. Ikhtikar itu apa? Orang yang menimbun, ya, menimbun BBM. Makanya diancam sama pemerintah tuh. Ya, BBM lagi dibutuhkan sama orang banyak ditimbun. Supaya mahal. Menjadi barang yang langka, jadi Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jalibu marzukun. Al-jalibu utawi wong kang dagang, kang narik ya, tajir, ai tajirun marzukun dan rezekine. Wal muhtaqiru lan wong kang nimbun iku mal'unun dilaknat. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ikhtakara man utai sapane wong iku ikhtakara nimbun. Doyan nimbun man alal muslimina ing atas yang muslim kabeh to amahum ing panganane muslimin darabahu Allahu bil juzam wal iflas maka bakal miknani hu ing siman ngenaaken sapa Allah subhanahu bil juzami kelan penyakit judam wal iflas lan kebangkrutan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man stamane wong iku dakhala mlebu man fi syai'in dalam sewiji-wiji min as'aril muslimina saking regane pira-pira muslim yughli maka nglarangaken alaihi ing atase muslimin ana kang ana apa syai' iku hakon hak Allah ing atase Allah ayat difahu yen tanguncalaken sapa Allahu ing siman fi jahannama ing dalam neraka jahannam rasuhu kang utawi endase siman iku asfulahu sore siman wa qala lan dawu sapa kanjeng sallallahu alaihi wasallam ikhtikarut ta'ami bimakkata ilhadun ikhtikarut ta'ami utawi nimbun makanan bimakkata ana ing maka iku ilhadun ilhad nyimpang gak boleh ya
menimbun barang supaya barang itu nggak ada di pasaran, nanti dikeluarin dikit-dikit biar dapat keuntungan. Tapi itu jadi kebutuhan manusia. Nah itu masalah. At-tarhibu min infaqis sil'ati bil halfil kadhib. At-tarhibu utawi ancaman min infaqis sil'ati saking nafkahkan barang ya bil halfil kadhibi kelawan janji palsu. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satun la yang durullahu ilaihim al hadisa. Salah satun utai perkara telu la yang duru kang ora bakal ningali sapa Allah Gusti Allah ilaihim maring si sapa salasa al hadisa ing hadis. Hadis ini mana? Hadisnya sama dengan waktu di bab apa? Di bab apa? Di bab labsul harir. Keharaman memakai apa? Sutra. Al hadis maksudnya yang bedanya itu salah satu lah yang durullah ilaihim, hadisnya sama. Jadi al hadis itu maksudnya itu ya. Kemudian tadi juga al hadis di halaman sebelumnya ya. Ya masalul muhajirina khisalun khamsun al hadis 2. Dalam masalah zakat ada hadisnya. Jadi al hadis itu maksudnya ya, maksudnya itu rujukannya itu sama, hadisnya sama. Ya. Hadisnya sama. At-tarhibu fi infaqis ya. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyari malam tatafarraqa. Al bayyani, dua orang jual beli. Bil khiyari kelawan sebab khiyar. Ya. Bil khiyari kelawan khiyar. Malam yatafarraqa, selagi belum terpisah. Fa in sadaqal bayyani, maka lamun bener sapa al bayyani dua orang jual beli, wa bayyana belan jelas ya, menjelaskan kepada kita ya, ke orang bayyani itu burika maka dan berkahi. Lahuma kadue bayyani fi bayyihima in dalam dodole karone bayyani. Wa in katamala mengumpetaken sapa bayyani wa kadzabalan goroh keduanya fa asa ayyar baha fa asa maka menawa apa ayyar baha yen tak untung oleh untung sapa bayyani ribahan kelawan untung kang temenang wayam haqalan ngapus keduanya barokata bayyihima ing berkah jual beli keduanya. Jadi kalau ada orang jual beli sama-sama membuka aibnya ya, saya punya sarung bagus tapi ada coretnya dikit. Nah, saya beli kambing, cuman ini buntutnya pendek, sungguhnya kurang panjang. Ya, saya jual mobil, kurangnya ini minusnya lampunya kusem, bannya udah tipis, ya, remnya agak kurang pas. Nah itu harus ditunjukin cacatnya itu, ya. Selama mereka itu terbuka, maka jualannya akan berkah. Tapi kalau masing-masing saling menutupi, bisa jadi dapat keuntungan besar, tetapi tidak mendapatkan berkah. Awas. Ya, kalau kamu nanti bisnis, jadi pebisnis, ya pedagang, tuh umatnya Kanjeng Nabi itu yang baik itu usahanya pedagang. Kanjeng Nabinya itu pedagang. Ya, kamu kalau pengen kaya dagang, bisnis. Ya, jangan jadi pegawai. Ya, kalau ke pegawai itu jadi anak buah itu. Ya, kalau kamu bisnis, kamunya yang bos. Biar dikit-dikit juga bos kamunya.
Kamu pemilik. Ya, kalau pengen kamu kaya harus bisnis, bos, jual beli. Ya, ya pegawai ya boleh lah, tapi punya sambilan. Nanti kayaknya kamu bukan jadi pegawai, pegawai gaji monot ya. Ya, pengen sugi ya pegawai ya korupsi. Iya, gravitasi. Semono-mono maka pengen sugi, pengen apa ya dagang, bisnis. Bisnis. Jadi pegawai, oke. Tapi ada selingannya bisnis. Ya, bisa jadi orang kaya. Nah, jangan suka menipu. Kalau kamu menipu di dalam bisnis kamu, nggak diberkahin. Ya, meskipun kamu dapat keuntungan banyak. Tapi kalau kamu itu nggak menipu, meskipun keuntungannya sedikit, ngeri ya, tapi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al yaminul fajiratu utawi wong kang sumpah kang lajur. Manfaatun lisil ati. Nglarisaken jual beli. Tapi mamhaqatun lil kasab. Ngapus keberkahannya kasab. Ya, orang jual beli, orang bisnis itu kan bahasanya itu biasa katanya, menipu itu. Ya. Oh iya. Bisa jadi dia dapat keuntungan yang banyak, tetapi keberkahannya hilang. At-tarhibu, keberkahannya hilang karena apa? Merasa kurang aja. At-tarhibu min bai'il khurri. Ancaman bai'ul khur. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, salasun ana khassamuhum yaumal qiyamah. Hadis qudsi ya, total man khurron ing wong merdeka summa akala maka kari-kari mangan sapa man samanahu ing hartane, nilainya, hasilnya. Wa rajuluna sijine maning wong lanang istajaro kang menyewa ajiron ing sewaan fastaufa makanu huani minhu saking siman. Walam yu'tihi lan orang wai sapa siman hu ing ajir ajro ing apa sewa si ajir. Saya tidak akan melihat tiga orang ini nanti di hari kiamat. Itu kata Allah. Lihat pengen binteleng rai nira pengen deleng. Satu laki-laki yang berkhianat. Oh, yang namanya khianat itu jelek. Yang kedua, laki-laki yang menjual orang merdeka itu. Bai'il khur itu menjual orang merdeka. Wong merdeka dijual terus dimanfaatkan. Laki-laki yang menyewa orang udah dibayar sewanya. Ya. Nyewa tukang beli dibayar. Nyewa orang untuk apa enggak dibayar. Itu Gusti Allah tidak akan. Ya, rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajra. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa walidiha farraqallahu baina wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Man sapa namanya ku farraqa misah man baina walidatin antarane induke wa waladihalan anake walidah farraqa bakal misah sapa Allah subhanahu baina wa baina ajribatihi antara dia dan kekasihnya yaumal kiamat. Anak indal dinake. Orang yang memisah antara induk dan anaknya, dia akan dipisah nanti di akhirat. Ya, dengan kekasihnya. Ya, kalau kamu jual anaknya kambing, jangan anaknya saja dengan induk. Coba kamu ke pasar kambing. Kalau saya dulu sering saya ke pasar kambing itu. Saya itu senang kambing. Miara banyak kambing saya itu banyak. Saya senang kambing. Sekarang saya nggak ada karena nggak ada yang ngurus. Dulu masih ada yang suka ngurus, sekarang nggak ada yang ngurus. Anjar beli bisa ngurus wedus. Erwin beli bisa ngurus. Biasa. Sembelih wis. Ya.
belum beda ngurus, pengen sih masih anak sih yang suka bisa ngurus kambing tuh. Ya, al-ghanamu barokatun. Kambing itu membawa berkah. Mamin nabiin illa ra'il ghanam. Tidak ada nabi yang tidak ngangon kambing. Lu ngangon kambing semua. Ya, ya itu batik kiai ku kon ngangon kambing tuh maksudnya bila situ kono kiai ku kon wedhus. Maksudnya berkah. Ya, karena kambing itu dalam 15 bulan itu nganaknya 2 kali. Saya dulu kambingnya banyak di belakang. Dulu di Kiai Said juga saya banyak kambing. Saya senang melihara kambing. Ya. Nah, kalau saya sering ke pasar Walet, dulu saya naik motor saya. Saya malah setelah punya mobil malah saya nggak pernah ke sana. Ya. Tahu di Cerduk sana tuh, pasar kambing ya. Iya, saya tuh pagi-pagi habis subuh berangkat. Karena biasanya yang jualan itu ayam dulu, orang jualan ayam dulu. Oh, ya, situ yang judi juga banyak tuh. Tapi petumpetan tuh, saya tahu. Enaknya di situ itu nanti ada tukang sate ya, ngebutinya dibawa ke resem gitu kan, pakai jadi pikul, sedap sekali tuh. Terus nanti ada gulai kambingnya, makan sama orang-orang jualan kambing. Ya, nanti ada peralau pasar itu untuk kambingnya jebol. Apalagi nanti kalau musim sebelum Idul Adha tuh, itu jong senang saya. Saya bawa uang sedikit. Nanti kalau ada kambing yang anakan, yang potensi untuk bisa besar saya beli. Gitu. Nah itu saya senang. Nongkrong aja. Kalau nggak ada yang nggak bagus ya senang hiburan. Sekarang malah jarang udah. Lama dulu masih anak-anak masih kecil tuh menunaikan hobi. Nah itu kalau orang jual anakan kambing itu dengan induknya, jangan dipisah antara anak dengan induknya itu. Kalau kamu misah mereka akan dipisah nanti Gusti Allah nanti antara kamu dengan yang kekasihnya. Atarhibu minan najasi wa huwa asyadatu fil mabi. Atarhibu te ancaman minan najasi saking najas. Najas itu apa? Wa huwa te an najas iku asyadatu memberi tambahan fil mabi dalam barang dagangan. La lirubatin fihi bal yahda'a ghairahu. La lirubatin fihi. Bukan karena senang. Bukan karena menguntungkan tetapi untuk menipu. Bal yahda'a ghairahu, untuk menipu orang lain. Ditambahi barang jual beli, barang jualannya tetapi untuk Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatalaqar rubbanu, orang nyegat sapa ar-rubbanu, 2 orang. Orang bunuh itu penunggang. Rukban, penunggang kuda, penunggang sapi, pokoknya penunggang lah. Penumpang ya. Libaiin kaduwe jual beli walaya biulan ora dodol. Sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ala bai ibadin ingatase dodol sebagian kang weneh. Ya. Walal tanah jasulan ojo apa? Dagangan najas itu ya. Ngunggulaken dagangan. Wala bai'i hadirun li biladin lan ora. Apa namanya? Jual orang kota ya, jual untuk orang desa. Maksudnya apa? Ya, saya terangkan nanti. Wala tadurrulan ojo bahayani sapa sira kabeh al ibila ing onta. Wal ghanama lan ing apa kambing? Fama mibta'a, maka kalau jual beli ya. Ba'da dzalika indal sawise mukana madkur fa huwa, maka utawi si wong iku bi khairin nadhirina, kelawan sebagus-bagus wong kang ningali. Bahwa maka utawi barangnya
ba'da an yahlubaha ya in dalam sawise yen tak meres susu ya. Ya, in ghanam atau ibil fa in radiyaha maka lamun ridho amsakaha. Ridho kepada ibil dan ghanam itu amsakaha, ngambil. Wa in sakhata kalau enggak mau raddaha, balikin. Wa so'an lan so' min tamarin saking korma. Gak boleh jual beli nyegat. Orang kampung mau ke dagang ke pasar, disegat di pinggir jalan. Supaya apa? Supaya orang kampung itu tidak tahu harga pasar. Ya, orang kampung kan belum tahu pasarnya berapa itu. Kalau sekarang sih bisa pakai HP, ya. Bisa pakai HP. Kamu panen duren mau turun, kan bisa HP-an sama temennya di bawah itu. Temennya di kampung, yang di bawah di kota, lagi pasaran lagi berapa sekarang? Wah, durian ini sekilonya lagi 500.000. Nah kalau nggak tahu harga, ya dicegat sama orang kota tuh sebelum datang ke pasar itu. Ya mang, barangnya saya beli mang. Berapa? Nah, masih curang nih. Wah, lagi 200-an ini. Kalau mau ya biar kamu jangan repot kan, nanti langsung pulang. Mumpung belum ke pasar. Kamu kan sana turun tuh biaya lagi gitu. Udah jadilah. Sama orang kotanya dijual lagi 500 buat untungnya 100%. Orang kampungnya pulang nggak ngerti harga pasar lagi berapa. Nah itu nggak boleh kayak gitu tuh. Ya, tidak boleh. Atau misalkan mengunggulkan, menambahi, ya, tetapi bukan untuk mencari bukan untuk kebaikan, tapi untuk menipu. Wa an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha anin najshi, ngelarang jual beli najas. Kamu cari aja tuh jual beli najas itu kalau nggak paham ya. Kalau kamu nggak paham tentang jual beli najas, lihat aja. Itu cara praktek jual beli yang dilakukan di pasar-pasar zamannya Kanjeng Nabi. Ar-raghibu fil bukur. Ya kalau sekarang ada yang mirip ya mungkin mirip-mirip. Ya itu yang kayak gitu tuh nggak boleh. Pokoknya prinsipnya yang namanya ar-ridho sayyidul hukmi. Itu ridho itu adalah kunci daripada hukum. Ya, jadi jual beli apa itu harus tidak boleh menipu ya. Harus diketahui barang-barang. Jadi untungnya barang-barang, kalau rugi ya jangan. Paling tidak saling merugikan. Qala dawu sapa Allah sallallahu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-targhibu fil bukuri. Allahumma ya Allah barik mugi yang berkahi panjenengan li ummati kadhe umat isun fi bukuriha. Bukur itu apa? In dalam waktu esuk-esuke umati. Wa kana lan ana ida ba'asa tatkala ning utus sapa kanjeng Nabi sariyatan ing pasukan ba'asahum maka ngutus sapa kanjeng Nabi ing sariyah min awalin nahari ing dalam saking kawitane ning awan. Ya. Allah itu memberkahi kanjeng Nabi umatnya itu di waktu pagi. Di waktu pagi. Makanya kanjeng Nabi kalau ngutus tentara itu tidak pernah waktu pagi itu. Tetapi paginya diberkahi, menjelang siang baru berangkat. Nah, kanjeng Nabi itu. Nah, kamu juga begitu ya. Wa qala lan dawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naumus subhati yamna'ur rizqa. Yaumus subhati tidur. Ya waktu subuh iku yamna'u nyegah ar-rizqa ing rizki. Anak datangnya berkah itu pagi hari. Jadi jangan buru-buru. At-tarhibu minar riba. Ancaman riba. Qala dawu sapa ta'ala.
Alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masjid dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu padha kaya riba. Wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tetapi bedanya Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini ayat Quran semua tah? Iya ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kullu kaffarin athim. Ini ayat Qur'annya ya. Suratul Baqarah. Ya. Orang-orang yang memakan riba itu udah dibaca dulu lah. Dilihat aja di terjemahannya ya. Takut salah saya kalau Quran itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anang laknat sapa Allah Gusti Allah ar-riba ing riba. Wa akiluhu wa akilahu lan wong kang makan riba. Wa muwakkilahu lan wakilnya. Wa katibahu sekretarisnya. Wa syahidahu saksinya. Wa hum lan mereka itu ya'lamuna ngawerwi kabeh. Wal wasilata lan orang yang wasilah itu orang yang menyambung rambut. Rambutnya beli dawa disambung karo rambutnya apa? Rambut yang bikinan supaya dianya seperti rambutnya itu seolah-olah panjang. Wal mustausilata dan orang yang mencari sambungan rambut itu ya. Wal wasimatalan apa? Wasimah. Kalau bahasa sekarangnya itu apa wasimah itu? Apa ya? Orang yang suka nubles awak karo domaro, karo jarum tuh. Tindik ya. Apa bahasa Inggrisnya ada tuh? Pitching. Ya. Orang yang suka cungur ditindik gitu ya, udel ditindik. Wah. Wal mustaushima dan orang yang berusaha mencari, uslangka kedigulati. Wan namiso, lan namiso. Menghias. Wal mutanammiso. Ya. Mutanammiso yang nyari. Yang nyarinya juga. Ya Allah. Wa qala dawu sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi lan demi jiwa kang ada ing dalam kekuasaane alladzi la yubayyitanna." Yatine bakal terjadi menungso unasun min ummati saking umat isun ala asyarin ing atase perkara kang blesak wa batorin sombong walahwin doyan bercanda walakbin lan suka dolanan fayasbahu mangka dadi esuk-esuk sapa umati kirdatan ing ketek wa khonazira lan babi wa bi istighlalihimul maharima lan kelawan amri ngalalakene umati al maharima ing pira-pira perkara haram wa tikhadihim lan dadekake umati al qainati. Al-qainat. Qainat itu biduan-biduan. Nah, apa biduan itu? Hah? Al-amatul mughniyah. Dulu itu amat-amat yang suaranya enak suruh nyanyi. Ya. Wasyurbihim al-khamra dan minumannya umatiku al-khal. Wasyurbiman nginume ummati al-khamra ing arak.
wa bi aklihimur riba, dan kelawan mangane umati ar-riba, walubsimul harir, dan makayani umati al-hariro ing sutra. Ini kanjeng Nabi. Ini betul-betul terjadi, kata kanjeng Nabi. Bakalnya dalam umat saya itu ada sekelompok manusia yang jelek, sombong, ya, suka bercanda, suka main-main, ya. Mereka seperti babi, seperti kera, karena mereka menghalalkan barang-barang haram, menjadikan poro biduan-biduan nyanyi-nyanyi untuk menghibur dirinya, minumnya arak, makan riba, gitu kan. Kemudian pakai dirhamun riba, 1 dirham krono sebab riba, yakuluhu bakal mangan sapa ar-rajul wong lanang, wa huwa lan tasirrajul ku ya'lamu weruh asyad tukang luwih banget min sittatin wa salasina zaniyatan. 1 dirham saja makanan riba yang dimakan oleh seorang laki-laki itu lebih bahaya dari sittatin wa salasina zinatan, ya, 36 kali perbuatan zina. Itu riba, ya. Nah, cuman yang namanya riba ini jadi perdebatan di kalangan para ulama. Dulu zamannya Kanjeng Nabi, riba itu dilarang karena objeknya jelas, objeknya itu orang miskin dulu itu. Ya, bukan orang kaya dulu, objeknya orang miskin, makanya riba itu sangat dikecam. Ya, orang miskin kudu ditulungi, disilihi malan utangnya bertambah. Ya. Kanjeng Nabi juga memerintahkan orang yang paling baik itu adalah diantaranya orang yang kalau bayar itu baik. Kalau bayar utang itu baik. Tapi tidak diharuskan. Contoh, kamu utang sama teman kamu 1.000. Terus kamu bayarnya 1.100. Tanda terima kasih kamu ditolong. Boleh, gak apa-apa. Tapi tidak harus, kalau harus namanya membebani orang yang berhutang. Tapi kalau ngasih, kamu bayar utang, karo gawa ayam, suhun. Karena kan orang diutangi aja kan rezeki. Ya, betul. Iya. Jadi sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang bisa mengembalikan utang. Itu dianjurkan. Jadi jangan disamakan antara bank dengan riba. Kalau bank sih targetnya orang kaya. Emang ada orang miskin utang di bank? Ada enggak? Ada enggak orang miskin utang di bank? Ada? Enggak ada, karena utang di bank harus ada apanya? Jaminan. Orang miskin jaminkannya apa? Gamblenge. Membeli duit apa aja? Jadi targetnya itu bukan orang miskin, orang kaya. Lah orang kaya utang di bank buat apa? Saya mau tanya. Coba cek sana ke bank. Orang kaya utang sama bank itu mau ngapain? Beli mobil, betul? Mau bisnis, jual beli, yang dapat keuntungan. Ada nggak utang di bank untuk makan? Ya wayai bay. Ya, waktunya aja orang dia juga memanfaatkan. Kan kerjasama namanya bisnis itu. Oke, lu pinjam dari saya kan sepertinya minjem modal. Oke, kalau orang minjem modal kan sah saja kalau saya dapat keuntungannya berapa dari modal yang kamu ambil.
Ya orang utang di bank kan ngapain? Sok coba tanya. Gak ada orang di bank tuh. Utang di bank nggak mangan, gak ada. Atau orang miskin utang di bank gak ada. Riba itu kasusnya adalah dulu zaman Kanjeng Nabi itu ada orang miskin. Miskin itu harusnya dikasih zakat, dikasih sedekah ya. Malahan utang, kalau dibayarnya kongkon berlipat-lipat. Itu target dulu itu. Beda dengan sekarang. Nah itu yang tengkulak-tengkulak yang tidak jelas itu tanggung jawabnya. Ya, dari pasar-pasar itu yang nekekin, ya itu yang harus diberantas itu yang paten itu membebani karena nyusahaken. Ya, nah itu jadi jangan salah paham ya. Nanti. Babul hijri at-targhibu fi kafalatil yatimi wal ihsani ilaihi. Babul hijri yaitu bab nahan. At-targhibu yaitu anjuran fi kafalatil yatim, yaitu nanggung orang yatim wal ihsani lan berbuat baik kepadanya. Qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Ana utawi isun wa kafilul yatimi serta wong kang jamin wong yatim fil jannati dalam surga iku hakada. Ya. Wa asyara isyarat sapa kanjeng Nabi bil bisababati kelawan penuduhe wal wustolan jiji tengah wa farra jalan misakan kanjeng Nabi bainahuma antara keduanya. Jadi kata-kata begini, ini nih. Saya ini dengan orang yang suka jamin orang yatim di surga itu seperti ini. Seperti ini. Kanjeng Nabi dengan orang yang suka jamin orang yatim itu nanti di surga seperti begini, soulmate nanti. Gitu. Seperti gini. Isyarat kanjeng Nabi-nya isyaratnya begini. Artinya saking parek kayak bareng-bareng. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qabado man utawi sapane wong iku qabado. Ya. Jabel sapa siman yatiman wong yatim min baini muslimina saking antara wong muslim kabeh ila ta'amihi maring makanannya si yatim wa syarabihi adkhalahu Allahul jannatal battata adkhalahu bakal mlebuaken ing siman sapa Allah al jannata al battata ing swarga illa ayak mala angin yenta agawe sapa siman damban ing dosa layuk faru kang ora bisa den apura qobado nyekel orang yang mengambil alih biaya orang apa? Orang yatim. Ya. Orang yatim ini diambil alih biayanya sama dia. Udah, itu yatim itu yang ada di desa itu ada 20 orang, biar saya yang nyekolahin. Makanya dari saya, minumnya dari saya. Ya, itu pasti Allah akan masukkan surga. Kecuali orang itu punya dosa besar yang sulit diampuni. Selama masih dosa-doa cilik-cilik biasa, jaminan surga. Surga. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu baitin minal muslimina baitun fihi yatimun khairu baitin utai sebagus rumah bil muslimina ing dalem wong muslim iku baitun yaitu sijine umah fihi kang iku ing dalem bait yatimun utawi wong yatim yuksanu kang awe bagang yuksanu kang apa namanya dibaiki ilaihi maring baitu yatim itu ya. Wasyaru baitin lan blesak-blesake umah fil muslimina ing dalam tengah-tengah wong muslim baitun iku baitun umah fihi kang iku ing dalam bait yatimun utawi wong yatim yusa kang digawe ala. Ya, sapa yatim ilahi maring bait. Ya, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di situ ada orang yatim dan orang yatimnya diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim
dan anak yatimnya diperlakukan dengan tidak baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi ba'asani bil haqqi walladzi kang wis ngutus ya sapa Gusti Allah ing alladzi bil haqqi lawan hak la yu'adzibu ora bakal nyiksa sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamati ana ing dalem dina kiamat ora bakal nyiksa man ing wong rohima kang melasi siman al yatima ing wong yatim wa alana lan bakal wa alana lan apa namanya nglayinaken wa alana lan apa ngalusaken itu ya lau kadus yatim fil kalami ing dalam ucapan wa rahimalan melasi sapa siman yutmahu ing wong yatime wa du'fahu lan ing wong lemahe walam yatata walan ora ndawaaken sapa siman ala jari ing atase tangga siman bifadlin kelawan keutamaan ma'atahu barang kang wis nguwaihu ing siman sapa Allahu Gusti Allah. Ya. Wis lah, enggak usah macam-macam pokoknya anak yatim itu harus kamu kasih. Titik. Jangan disusahkan. At-tarhibu min akli malil yatimi zulman. Ancaman bagi orang yang makan hartanya anak yatim. Lawan zalim. Qala dawu sapa Allah Ta'ala innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara fasayaslawna sa'ira innal ladzina sedune wong akeh yaquluna kang padha mangan alladzina wa qala dawu sapa Allah sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu dan utus yaumal kiamati ana ing dalem dina kiamat kaumun sejine kaum min kuburihim kang ing dalem saking kuburane si kaum ta'ajjaju mblekutuk ta'ajjaju mblekutuk afwahuhum mulut-mulut mereka naron ing api mulat-mulat ta'ajjaj itu mulat-mulat ya talahubun nar Fakila maka dan ucapakan manhum man iku sopahum utawi mereka ya Rasulullah. Qala dawu sapa kanjeng Nabi. Alam taro annallaha yaqulu. Alam taro anata orang ningali sira. Annallaha sedaya iki yaqulu dawu sapa Allah. Innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara. Nanti hari kiamat itu bakal digiring satu kaum dari kuburannya di mana dari mulutnya itu keluar api dari mulutnya itu. Karena apa? Karena di dalam perutnya itu fi butunihim naron wa saya selauna sa'ira. Nah itu. Karena di mulutnya itu api. Ya, ngomongnya brus. Apinya keluar dari mulutnya. Ya, kayak naga. Wa fi hadisil mi'raj lan ing dalam hadis tentang mi'raj inda muslimin anak insan dene wong muslim faida anak maka ujug-ujug utawi isun iku biri jalin kelawan wong lanang waqad wukila bihim rijalun lan den wakili bihim kelawan rijal ya sapa rijalun rijal yafukuna kang mecah lihahum rahangnya rijal wa akharuna lan kang weneh iku yajiuna nekahaken sapa akharun bisukhuri minan nari kelawan watu saking neraka fayuqdhifunaha mangkang huncalaken sapa siri rijal ing sukhur fi afwahim ing dalam cangkem-cangkem rijal fatakhruju maka medal min adbarihim apa sukhur min adbarihim saking dubure-dubure mereka fakultu maka dawu sapa isun ya Jibril man iku sapa haula utawi iki rijal qala dawu sapa Jibril alladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara. Ini di ayat Mi'raj juga dijelaskan di hadis Mi'raj bahwa kanjeng Nabi bertemu dengan laki-laki ya di mana rahangnya mereka itu
dipecah, yang lainnya kemudian memasukkan batu-batu yang nyala ke mulutnya, dilempar keluarnya dari duburnya. Ini siapa Jibril? Katakan Nabi, ini umatmu yang suka memakan hartanya anak yatim. Al-qiyamu alas safihi, al-qiyamu utawin jenengi alas safihi ngatas safeh. Safeh itu apa? Hah? Safeh itu orang yang tidak mengerti bermuamalah. Ya, safeh itu. Kalau bahasa Jawanya itu kumprung. Ya, kumprung itu orang yang tidak boleh bermuamalah karena dia nggak bisa. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wala tusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama wala tutulan orang nyerakan. Ya, sapa sira kabeh asufaha ing wong kang sufaha safe-safe nyerakan amwalakum ing hartane sira kabeh allati ja'ala kang dadekaken sapa Allah Gusti Allah lakum mari sira kabeh kiaman. Lihat aja di Quran ya. Waruwiyalan dan riwayatakan an Hisham bin Urwah an abihi anna Abdullah bin Ja'far ibta'a ardon, yaitu jual ard, ya, membeli tanah sabikhotan kang sabikho itu tanah yang mengandung garam, ardun data nazwin malhin, bisitina alfi dirhamin kelawan 60.000 dirham. Faqala maka dawu sapa aliun ali la atiyanna yatine bakal teka temen sapa Usman la atiyanna yatine bakal teka temen sapa isun Usman ing Usman wala akjuzanna lan ora bakal yatine bakal ngalang-alangi temen alaika sapa Usman alaika ing sira. Fa'ata Ibnu Ja'far Az-Zubair, datanglah Ibnu Ja'far Az-Zubair fa'alamahu, maka memberi informasi ya, kepadanya. Ya siapa ini? Ibnu Ja'far ya. Abdullah bin Ja'far kepada Ja'far bin Zubair. Ana syarikuka, ana utaisuniku syarikuka. Saya partnermu. Syarik itu partner. Fi bai'ika in dalam jualmu. Fa'ata maka nekani sapa Ali Usman faqala. Ukjur, tahanlah oleh kamu ala hada. Untuk masalah ini faqala dawu sapa Zubairu, ana syarikuku. Kata Zubair, saya partnernya. Faqala maka dawu sapa Usman, kaifa ahjuru ala rajulin fi bai'i syarikihi fihi Az-Zubair. Kaifa ahjuru hale kaya apa ahjuru bal nahan sapa isun ala rajulin ing ajasi wong lanang fi bai'i syarikihi ing dalam menjual fi bai'i syarikihi di dalam menjual apa partnernya fihi kang iku ing dalam syarik Az-Zubair itu Zubair. Ini hadisnya harus didalami lagi nih. Karena harus dijelaskan mana yang mahjur, ya, karena di sini nggak dijelaskan kalau ada yang mahjurnya. Ya, kamu bisa cari nih hadis. Saya nggak sempat nyari ini. Hadis ini asbabul wurudnya seperti apa? Sebab-sebabnya ini. PR nih buat kamu ya. Dicari biar kamu bisa menjelaskan. At-tarhibu fit tabdziri, yaitu ancaman bagi orang yang mubadir, suka membuang-buang yang apa? Tabdzir itu apa? Tabdzir itu apa? Suka mubadir gitu. Qala dawu subhanahu wa ta'ala wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya,
Wa atilan nekaken sapa sira zal kurba kang duweni kerabat hakau. Datangkanlah untuk saudara-saudaramu haknya. Wal miskinia dan haknya orang miskin. Wa ibnas sabil. Wala tubadzir tabdiro dan janganlah kamu mau apa? Tabdir itu apa? Apa tuh? Hah? Suka mubadir itu apa? Bahasa Indonesia apa? Mubadir itu apa? Hah? Apa? Apa? Ya buang-buang yang sia-sia itu apa? Hah? Anak beli bahasa Indonesia. Innal mubazirina setuhuna mubazir itu kanu ikhwana saya. Mubazirin orang yang suka tabzir itu ikhwanus syayatin. Ikhwanus syayatin, temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafuro. Setan itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Mubazir itu tidak boleh ya. Boros itu tidak boleh. Pelit boleh pelit. Pelit juga tidak boleh. Mubazir, boros juga tidak boleh. Dalilnya ini, wala tubadir tabdira. Pelit juga boleh. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti wa taquda maluman maksura. Jangan taruh tangan kamu itu di belakang leher. Ya. Maksudnya itu lambangnya orang pelit. Pelit, kucir, kedekung, gegem, merkiwit, nyerkiwit. Nah, banyaknya banyak. Julukannya banyak orang pelit. Pelit itu nggak boleh. Ya. Tetapi boros juga tidak boleh. Nah sekarang gini. Berarti yang boleh itu tengah-tengah. Nah, lebar sekali juga tidak boleh. Tangannya. Pelit juga tidak boleh. Nah terus yang boleh gimana? Yang tengah-tengah, sedang. Sedang itu gimana? Kepentingan syariat untuk kepentingan umum itu tidak ada istilah boros. Oke? Wes. Apapun yang kamu tasarufkan, kamu nafkahkan dari harta kamu untuk perkara yang tidak berguna, yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan hubungan sosial, tidak ada kepentingannya dengan agama, itu boros. Paham tidak? Oke. Ya. Jadi kalau kamu nyumbang masjid 1 truk semen itu boros enggak? Enggak boros. Paham tidak? Kamu beli sarung 1 kodi dibagikan ke masjid boros? Ditambahi 2 kodi boros? Tidak boros. Paham tidak? Hah? Tapi sedikit apapun kalau yang kamu lakukan, kamu nafkahkan itu tidak manfaat, apalagi tidak manfaat untuk orang lain, baik secara syariat maupun sosial, itu boros. Misalkan mbak-mbak nih, mbak-mbak punya kudung? Punya enggak? Berapa kudungnya? Beli ngandel sih Ciku. Beli ngandel. Banyak ya? Wah, kudungnya selemari ndase siji. Ya ndase kan siji sini kudung iku. Oke, sekarang menurut mbak-mbak ini, kudung itu cukupnya berapa? Wah yang ngawur.
Kudungnya banyak, ndase bae siji sing dikudungi. Kayak ndase ku telu ta. Ndase siji kudungnya selemari. Padahal fungsinya hanya untuk ngudung. Itu sudah tabdir. Pentol jarum, kamu butuhnya berapa? Iya banyak tuh berapa? Lah kalau kamu misalkan sepak pentolnya itu sudah mubah. Oke. Kamu punya golekan sekamar. Apa golekan? Boneka. Jadi nggak dikenal sebetulnya yang namanya koleksi di dalam Islam itu nggak dikenal. Awas. Koleksi sepatunya sampai 3.000 pasang, wah. Itu tabzir itu. Pasti tabzir. Sikile lah iku butuh sepatuku mangan loro cukup. Siji dinggo, siji cadangan. Itu paling tidak. Jadi yang satunya rusak kamu punya cadangan. Satunya teles nggak bisa dipakai, satu bisa dipakai. Ya. Siji kurang siji. Loro lah pas. Nah kalau ada orang punya sepatu sampai 20, sikile siji. Nah kan ben sikile uang sece, no kira sikile loro mau. Ya. Uang masih 2 sikil kabeh kok masih. Tangganya masih 2 sikil, baturnya masih 2 sikil. Nah kan sikile tangganya, melas sikile tangganya. Paham tidak? Jadi sedikit apapun barang yang kamu terima, gak ada manfaatnya, tafsir. Mubazir. Ini baru yang kecil nih. Belum yang besar-besarnya. Ya, belum yang besar-besar, ini baru yang kecil. Kok munggah maning ning sepeda. Ira butuh sepeda pira? Siji. Ya, wis munggah maning motor dikit. Motor. Musuhe motor tuh, metu sing anyar maning tuh. Tuku maning, metu anyar maning. Tuku maning. Ya, peragat beli. Beli peragat, nyongan peragatnya dari barang dunia itu hatta zurtumul alhaqumut takas hatta zur peragatnya ku bakal apa? Ya bakal macam kuburan peragat. Peragat wis tutup. Mas nolin kuburan masih tuku baik, tuku motor baik, nganyar kuburan. Dolan mendi. Ya, nah itu tambah dur sesuai mobil. Boleh. Sedure mobil, biasa mobil kali kapal, ngimpir sih kapal terus. Sekali motor baik ngimpis. Speed. Oke? Wasu ilala dan takeni sopo Ibnu Mas'ud anit tabdiri saking mubadir faqala maka dawu sopo Ibnu Mas'ud infakul mali fi ghairi haqihi, menafkahkan harta untuk orang yang tidak punya hak, tidak berhak. Itu tabdir, itu kata Ibnu Mas'ud. Infakul mali fi ghairi haq, menafkahkan kepada yang bukan haknya, memberikan kepada yang bukan haknya. Wa qala lan dawu subhanahu ta'ala wala taj'al yataka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal bas'i fataqud maluman mahsura. Wa qala lan dawu subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam manik tasad damanu tasapane tasajanat jasa posiman agnahu maka bakal nyugiaken ing siman sapa Allah Gusti Allah wa man tasapane ku bazaro ya mubazir sapa siman afqarahu maka bakal mekiraken sapa Gusti Allah isiman sapa Allah Gusti Allah wa man ku tawadu sapa siman rafa'ahu maka bakal ngangkat tuh isiman sapa Allah Gusti Allah wa man ku tajabbara ya maksa sapa siman qasamahu maka bakal ngancuraken isiman sapa Allah Gusti Allah
Atarhibu min irtikabid daini al muaddi ilal iflas. Atarhibu tay ancaman ya man ing wong min irtikabid daini irtikab al muaddi ilal iflas kang lampai utang lakoni melakukan utang dan menyebabkan apa kebangkrutan. Qala dawu sapa Allah taala wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'malun. Wala taqulu lan ojo mangan sira kabeh amwalakum ing hartane sira kabeh bainakum antara sira kabeh bil batili lan batil. Wa tadlu lan gawa sira kabeh biha kelawan amwal ilal wa tadlu lan mbakta pihak kelawan perkara ini ilal hukami mari hukam para hakim litakulu supaya mangan sira kabeh farikon ing satu kelompok min amwalin nasi saking hartane manusa bil ismi kan dosa wa antum lan hale utawi sira kabeh ku tak malu nang weruhi sapa sira kabeh. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akhoda amwalan nasi man utai sapa iku akhoda ngalap sapa siman amwalan nasi ing harta manusa yuri ngarepaken sapa siman itlafaha ing rusake harta atlafahu maka bakal rusakaken ing siman sapa Allah Gusti Allah. Wa Ibnu Umar qala dawuh sapa Ibnu Umar sami tu midhanget sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan tayros wa utawi Anjana Nabi ku yusi masihati kanjeng Nabi rajulan ing sijine wong lanang wa huwa tasrajul iku yaqulu ngucap akilla minaz dzunubi akilla antakitik minaz dzunubi saking pira-pira dosa yahun bakal nggampangaken alaika ing atase sira apa al mautu mati nggampangaken temen alaika sapa mautu mati wa akilla minad daini lan kidik pisan minad daini saking utang taish bakal urip sapa sira khurron merdeka. Kanjeng Nabi nasihati seorang laki-laki ya akilla minaz dzunubi yang lebih sedikit dosanya itu akan mempermudah mati. Yang sedikit utangnya akan menjadi merdeka dalam hidup. Enak wong beli utang enak perlu. Wa qala ndawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tukhifu anfusakum ojo wedi sira kabeh ing awak dhewe sira kabeh ba'da amnia ing dalem sawise amane. Anfusakum qalu jauh sopo para sahabat wa madza ya Rasulullah apa itu qala ad-dain jangan kamu takuti jiwa kamu itu setelah aman. Loh maksudnya apa kanjeng Nabi? Ya aman utang. Orang aman dari utang itu ya orang tidak punya utang itu aman. At-targhibu fi indzaril mu'siri yaitu anjuran untuk melihat, menunggu itu melihat ya. Menunggu boleh, melihat boleh. Orang muksir, orangnya kesusahan. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wa in kana du'u suratin fanadhiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana lamun anak sapa du usratin wong kang anduweni kesulitan panidhiratun maka ningali ila maisaratin maring kang anduweni kelonggaran. Oh ya, jadi wa antasaddaqulan supaya sedekah sira kabeh khairun luwih bagus. Lakum kadu sira kabeh ing kuntum ta'malun. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah. Man utai sawang iku sarrahu gampangaken sapa simanhu. Ya, gampangaken an yunjiyahu bakal nyelametaken hu ing siman sapa Allah Gusti Allah min qurabi yaumil qiyamati. Dari kegelisahannya pada hari kiamat. Man sarau gampang akan
sapa manhu ing si wong ing wong. Siapa yang mempermudah orang, maka dia akan diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ketika semua orang gelisah. Fal yunafis mangka edia sapa sira. Maksudnya yunafis edi itu apa? Baik edi itu ya. An muksirin, baik-baiklah an muksirin dari orang yang kesusahan. Au yato atau nyeleaken anhu saking muksir. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man angdara man sabika angdara ningali sapa simon ningali orang yang susah itu bukan didelengaken yang susah kan duduk. Maksudnya angdara itu mengatensi orang-orang yang susah. Angdara mau ningali mau muksiran wong kang susah bakal ningali sapa Gusti Allah hidya kiamat. Kalau ndeleng bae kono susah didelengaken bae. Ora ini ra masyaallah. Aja Allah. Maksudnya angdara muksiran itu maksudnya bukan hanya ditiha tetapi diperhatikan apa kebutuhannya. Dideleng kok wong ya Allah susah temen. Ya, lamun dipai roti ku yang senenge kon ya. Lamun dipai kies ku yang senenge. Nah, itu maksudnya begitu. Man angdara muksiran ila maisarati angdarahu maka bakal ningali sapa Allah bitambi kelan dosa siman ila taubatihi itu maka mari tobat siman wa waqahu bakal nguatakan sapa Gusti Allah isman min faykhin saking iya saking apa min faykhi jahannama ya bakal wa waqahu bakal nyelametaken waqa bakal ngawaspadaken gitu ya. Allah ingsiman orang yang memperhatikan orang-orang miskin yang kesusahan itu. Orang kesusahannya. Orang kesusahan itu gak mesti miskin. Orang miskin bisa jadi susah. Tapi banyak orang miskin yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi miskin itu, bahasa Arabnya itu kasihan. Orang Arab kalau mengucapkan, kasihan dia. Allah miskin. Nah, miskin itu maksudnya kasihan. Karena orang miskin itu wataknya memang kudu dimelasi. Wa waqahu lan bakal memelihara sapa Gusti Allah isiman min faykhi jahannam saking mendidihnya neraka jahanam. Wa adhallahu lan bakal ngaubi sapa Gusti Allah isiman min dhilli saking auba-ubane Gusti Allah yauma la zilla ing dalem dina kang ora nanan auba biku maujud illa dhilluhu angin auba Gusti Allah. Wa qala ndawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man farraha barang siapa yang membahagiakan an muslimin saking muslim kurbatan ing satu kesusahan ja'alallahu lahu syu'bataini ja'ala bakal dadakan sapa Allah sallallahu marisiman syu'bataini ing dua cabang min nurin saking cahaya ala surati ing atas sejalan yastadiu kang bakal nyinari ya apa nur bida apa yastadiu kang bakal ningali bidau iha kelawan ya sinarnya alamin ing dunia layuk siwi kang ora bakal miknani ya bakal miknani maring menungso illa rabbul izzati angin pangeran kang maha mulia. Wis wallahu alam al-Fatihah.